Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian Aditya Tama dari kelas 12 IPS 4 ingin membaca pidato tentang penanaman pendidikan karakter di masa pandemi. Saat ini dunia telah digemparkan dengan kondisi wabah corona atau yang disering dengan istilah COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan virus corona sebagai pandemi dikarenakan virus ini telah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia. Wabah COVID-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi. Pada tanggal 5 Maret 2020, UNESCO mencatat bahwa virus corona berdampak pada sektor pendidikan, di mana sekitar 290,5 juta pelajar di seluruh dunia terganggu proses pendidikannya akibat ditutupnya sekolah. Salah satu kebijakan pendidikan di masa pandemi ini yaitu adanya inovasi pendidikan yang mengubah proses pembelajaran tatap muka dengan metode learning from home yang menggunakan beberapa teknologi informasi yang ada, seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Namun, keberadaan learning from home merupakan hal yang baru bagi guru maupun siswa. Jika sebelum adanya wabah corona, hal yang jamak terjadi adalah siswa mengadopsi contoh yang baik dari gurunya melalui sikap maupun tutur kata seorang guru. Karena kegiatan belajar mengajar dilakukan di sekolah secara rutin dilakukan guru maupun siswa yang menyebabkan siswa lebih banyak waktu di lingkungan sekolah, sehingga kegiatan ini secara tidak langsung menanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Lalu, bagaimana dengan penanaman karakter di masa pandemi ini? Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat urgent dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan, karena hal ini merupakan amat yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, penanaman karakter dalam learning from home pula harus tetap dilakukan, salah satunya yaitu materi tentang penguatan pendidikan karakter yang disebut PPK. Menurut pasal 1 Perpres nomor 87 tahun 2017, PPK merupakan gerakan yang mengupayakan untuk memperkuat pendidikan karakter peserta didik di bawah tanggung jawab satuan pendidikan melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga yang di dalamnya terdapat kerjasama antara satuan pendidikan keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, upaya trisentral pendidikan harus berjalan secara kontinu dalam penanaman karakter di masa pandemi ini. Masa pandemi sebenarnya jika dilihat secara tidak langsung dapat memberikan nilai-nilai berkarakter bagi peserta didik. Pertama, kemandirian. Kemandirian yang merujuk pada sikap dan perilaku yang tidak dengan mudah bergantung pada orang lain dalam menjalankan kewajiban. Artinya, di masa pandemi ini siswa secara tidak langsung dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam proses learning from home secara mandiri tanpa bergantung kepada teman, tetapi masih memiliki arahan dari guru maupun orang tua. Kedua, disiplin yang merujuk pada patuh terhadap tata tertib dan aturan yang ditetapkan. Artinya, siswa di masa pandemi ini secara tidak langsung dituntut untuk disiplin dalam melakukan pembelajaran learning from home, meskipun tidak ada pemantauan langsung dari guru maupun pihak sekolah.
Ketiga, kreativitas, di mana learning from home memberikan upaya dalam proses pendidikan yang menuntut siswa untuk kreatif meskipun pembelajaran tidak berjalan secara tatap muka maupun berjalan secara tatap muka langsung dengan menggunakan teknologi dan informasi yang ada. Kebijakan baru saat ini muncul di mana pemerintah menghapus PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan menggantinya dengan kebijakan new normal. New normal adalah upaya yang dilakukan dengan perubahan perilaku dengan menjalankan aktivitas normal tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebagai orang mengatakan upaya ini dengan sebutan berdamai dengan virus corona. Perubahan learning from home menjadi aktivitas pembelajaran di sekolah. Pada umumnya tentu memerlukan upaya dan strategi yang sigap karena jika tidak bukan berdampak baik melainkan sebaliknya pandemi akan semakin panjang masanya. Pada tanggal 30 Mei 2020, pemerintah masih melakukan kajian secara mendalam terhadap panduan new normal di bidang pendidikan. Maka jika dilihat dari penjelasan sebelumnya terkait dengan pendidikan karakter di masa pandemik, setidaknya ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Pertama, inovasi guru. Artinya, penanaman pendidikan karakter di masa pandemi ini bisa dilakukan dengan adanya inovasi guru dalam mendidik siswanya. Misalnya, guru menerapkan pembelajaran daring dengan model pembelajaran yang diinovasikan seperti game education, pembuatan video, dan lain sebagainya. Selain itu, inovasi juga bisa dilakukan guru dengan membuat form karakter report atau raport karakter anak yang diisi orang tua sebagaimana perilaku anak di rumah. Kedua, peran orang tua. Keberhasilan penanaman karakter di masa pandemi ditunjang oleh kerjasama trisentral pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Saat ini, orang tua memegang peran penting karena aktivitas siswa lebih banyak dilakukan di rumah dengan orang tua. Jika sebuah perumpamaan mengatakan bahwa para siswa di sekolah seharusnya tidak hanya mendapatkan pembelajaran secara materi terkait pendidikan namun juga aplikasinya. Maka saat ini orang tua menjadi tempat aplikasi terbaik dan rumah menjadi sekolah bagi siswa. Hal ini menjadi benar bahwa dalam Islam, orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan rumah adalah sekolah pertama pula bagi anak-anaknya. Maka di masa pandemi ini, orang tua harus bisa bekerja sama dengan guru, sebagaimana pendidikan karakter yang ditumbuhkan pada anaknya selaku siswa di suatu sekolah. Seperti upaya melakukan skillful anak dibiasakan dengan penanaman budi pekerti, yaitu membantu orang tua di rumah sesuai dengan tahap dan usia perkembangan anak. Ketiga, pembiasaan. Dalam teori pendidikan karakter mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Dengan membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Dari pernyataan tersebut, maka dapat diambil suatu garis kesimpulan bahwa penanaman pendidikan karakter pada hakikatnya adalah proses pembiasaan atau habituation. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter di masa pandemik ini, orang tua dan guru harus bekerja sama dalam pembentukan pendidikan karakter anak dengan melakukan pembiasaan baik secara daring maupun tidak terkait penanaman nilai karakter di masa pandemik ini, seperti kemandirian,
disiplin, gotong royong, kepekaan terhadap lingkungan terkait COVID-19 dan lain sebagainya. Mengingat pentingnya penanaman karakter bagi anak, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, berbagai upaya harus dilakukan. Akan tetapi dengan satu kunci, yaitu kerjasama yang baik antara trisentral pendidikan, yakni orang tua, sekolah, dan juga masyarakat, karena pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang harus dikelola dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.